Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman. Nah, kembali lagi di video tutorial praktikum survei pertambangan. Kali ini kita masuk ke dalam praktikum minggu ke-6. Sebelumnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, langsung saja. Pada praktikum minggu ke-6 ini terbagi ke dalam dua tugas, jadi untuk minggu pertama dan minggu kedua. Jadi untuk tugas kali ini itu ada 2 minggu. Nah, untuk tugas yang pertama atau tugas A ini kita bakal membuat peta titik bor atau peta sebaran titik bor dalam pertambangan. Dan yang kedua itu mengenai nanti perhitungan volume cadangan. Dan untuk yang pertama, jadi kita langsung masuk saja. Apa itu peta sebaran titik bor? Intinya sama saja, itu adalah gambaran topografi, hanya saja dilengkapi dengan satu entitas lagi, yaitu adalah mengenai titik bor. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 1, 2, 3, ada 6 komponen. Contohnya untuk cadangan atau SIM E dan F yang ada di masing-masing titik bor tersebut. Jadi ada simbol, ada ID bor, dan ada keterangan elevasi dari cadangan. Di sini ada SIM E dan SIM F. Jadi ada roof dan ada floornya. Bagaimana cara membuatnya? Intinya sama sih dengan sebelumnya sudah dilakukan pada saat melakukan plotting. Hanya saja tentu saja kita di sini menambahkan entitas. Oke, kita langsung masuk saja ke sini ke Surpak. Teman-teman bisa buka Surpak, bisa buka Surpak, kemudian jangan lupa untuk mengatur work directory-nya. Nah, di sini ada dua data ya. Pertama ada sebaran topografi dalam formatnya itu sudah langsung str atau file string. Di sini sudah bisa langsung diinputkan. Dan kedua adalah data titik bornya yang masih dalam file Excel. Bentuk yang dikasih itu adalah filenya dalam format XLSX. Nah, teman-teman nanti perlu melakukan editing atau penyuntingan file itu untuk diubah ke dalam format CSV. Oke. Selain itu, untuk kolom-kolom yang di dalamnya itu juga perlu dilakukan editing lah atau penyuntingan, yaitu di kolom Z, yaitu yang masih kosong teman-teman bisa merubah menjadi 0, karena untuk plotting saja kita nilai Z itu tidak terlalu esensial, karena yang penting adalah posisi horizontal. Oke, kemudian juga ditambahkan kolom ini, yaitu kolom string di bagian setelah nilai koordinat, atau bebas ya, ini nggak harus di sini, boleh di bagian sini. Dan diikuti dengan 5 buah kolom, 1, 2, 3, 4, 5, yang merupakan kolom deskripsi atau description field pada saat kita melakukan import nanti. Oke. Nah, ini urutannya adalah koordinat Y, koordinat X, kemudian Z, diikuti dengan string, kemudian diikuti dengan 5 buah description fields. Oke. Sekarang kita perlu setelah melakukan penyuntingan, sekali lagi diingatkan menggunakan file Excel dengan format CSV. Oke. Sekarang kita langsung masuk saja ke file. Teman-teman pasti sudah pernah ngelakuin ini, jadi kita nggak terlalu banyak membahas ya. Locationnya jangan lupa pilih file yang CSV, definisikan nama dan penyimpanan. Jangan lupa menyentang ini field separated by a character, dan kemudian untuk karakter separator sesuaikan dengan komputer masing-masing beda. Nah, untuk yang kali ini digunakan adalah titik koma. Does file have header record? Ya, karena pada filenya memiliki judul dari kolom itu dituliskan, sehingga kita perlu mencentang ini. Kemudian number of description fields-nya tadi 5, oke? Nah, di sini kita mendefinisikan kolom-kolom, nomor-nomor kolom dari masing-masing komponen yang ada dalam file stringnya. Sesuai yang tadi itu, untuk Y, X, Z urutannya ada 1, 2, 3, dan diikuti dengan string number. Kemudian setelahnya diikuti dengan description field. Nah, untuk description field 1 tadi adalah kolom kelima,
description field 2 adalah kolom ke-6, dan seterusnya 7, 8, 9. Yes to all. Nah, tandanya pengimportan atau proses melakukan import itu berhasil. Di sini bakal ditulis bahwasanya 16 buah titik itu sudah termasuk semua. Oke, sekarang kita masukkan. Gambarannya begini ya. Nah, untuk biar jelas ini kita break semua. Karena kita perlu yaitu tampilannya berupa titik. Nah, oke. Bisa di save. Oke. Nah, sekarang untuk melakukan voting yang perlu kita lakukan pertama kali adalah langkah-langkah sebelumnya dari awal mungkin nggak perlu diulang lagi ya, karena sebelumnya sudah juga. Untuk mengatur entitas dari kontur mayor dan kontur minor, di sini kita nggak bakal mengulang. Sekarang kita langsung saja masuk ke entitas dari titik bor ini. Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah entitas yang namanya DH label. Oke. Nah, di sini ada yang kita gunakan di situ kan ada banyak nih. Nah, yang kita gunakan hanya string operations. Oke. Nah, nanti kita bakal menggunakan karena ada komponen tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 komponen yang bakal kita inputkan, maka di sini juga kita menggunakan nanti hingga 6 operasi. Nah, untuk yang pertama, atribut tipe yang pertama itu adalah simbol. Nah, ini melambangkan posisi, ya, menjelaskan di mana posisi dari titik-titik bor itu. Di sini atribut type yang kita pilih simbol. Nah, untuk simbol yang kita gunakan, ya ini sebenarnya menyesuaikan. Hanya saja kali ini kita menggunakan simbol yang bentuknya itu berupa lingkaran dan ada simbol X-nya gitu ya, penanda dari posisi titik bornya. Nah, simbol itu di software ini dinamakan dengan circle X. Kayak ini ya. Teman-teman silahkan mengikuti parameter-parameter ini. Untuk text X-nya kita ubah jadi 1,2. Dan kemudian yang kedua, yang kedua ini atribut type-nya adalah field, karena kita bakal menampilkan kolom, nilai dari kolom. Makanya kita di sini menggunakan field. Nah, string file field-nya adalah D1. Nah, tadi sesuai yang sudah didefinisikan. D1 itu adalah ID dari titik bor. Number of decimals-nya itu kita pilih 3, ada 3 angka di belakang koma. Text angle-nya 0, absolute, center, pen number-nya silahkan teman-teman sesuaikan. Kemudian untuk di sini position-nya center, direction-nya kita ubah ya, di sini jadi angle. Angle from point 0 dan distance from point 2. Apa maksudnya distance from point ini? Nah, karena simbol itu posisinya tepat pada posisi, ID itu diberikan jarak senilai 2 satuan ke arah sudut 0 atau ke atas gitu ya, ke utara. Senilai 2 satuan. Jadi nanti ini jarak antar komponen ini juga nilainya 2 satuan. Oke. Nah, sehingga di sini kita ubah menjadi 2. Nah, text height-nya kita samakan dengan yang sebelumnya. Kita gunakan 1,2. Nah, yang untuk yang ketiga sama kita tapi menggunakan di sini field-nya D2. Number desimalnya sama dan distance from point-nya kita ubah menjadi 4. Selanjutnya begitu ya, mengikuti terus. Di sini kita jadi gunakan D3, distance from point-nya 6. Sampai semuanya, sampai description field yang kelima, distance from point-nya 10. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian kita melakukan editing dari map-nya, jangan lupa. Kita gunakan namanya bebas. Oke. Nah, di sini untuk kontur mayor, teman-teman bakal sebelumnya diingatin lagi ya. Tadi entitas dari kontur mayor dan minor, teman-teman silahkan edit sendiri lagi karena sebelumnya sudah pernah dibahas. Dan kemudian di sini untuk kontur mayor nih, filenya itu kita adalah file dari topo sebaran bor 1. Nah, ID range-nya ini bakal terisi otomatis ya. Nah, untuk string range-nya, untuk string range-nya itu diisikan 6. Karena untuk kontur mayor itu, kalau kita lihat di sini ya, kita ulang lagi di sini.
Ini kan ada dua string, yang putih itu nilai stringnya 1, yang kuning ini nilai stringnya adalah 6. Jadi pada saat melakukan pendefinisian dari map, pada saat kita inputkan komponen-komponen apa saja yang bakal kita masukkan pada peta, itu ID range dan string range ini menjadi penting. Untuk kontur mayor yang string range-nya 6, nilai stringnya 6. Untuk kontur minor itu nilai stringnya adalah 1. Nah, kemudian juga dimasukkan dari entitas DH-label. Oke, untuk location-nya atau file yang kita gunakan adalah titik per. String range-nya 2. Kenapa 2 ya? Ini tadi kita definisikan di sini stringnya adalah nilainya 2. Oke. Apply. Kemudian kita langsung saja kita proses mapnya. Ya, kita titik bor. Kita gunakan kertas ukuran A4. Skalanya menyesuaikan saja. Yang jelas intinya semuanya termasuk ya, tidak ada yang terpotong oleh tepi dari kertas atau dari margin. Kemudian untuk orientation-nya, karena dia memanjang, kita gunakan portrait di sini. Oke. Nah, untuk ini bebas ya teman-teman, bisa inputkan mungkin judulnya peta titik bor. Kemudian diikuti nama sama name mungkin. Untuk grid kita pilih ini. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Untuk tampilannya, jadi di sini bisa dilihat ada posisi titiknya, itu merupakan tipe atributnya adalah simbol, sedangkan ini adalah field semua, karena didapatkan dari atribut dari tabel yang ada di file ini, yang sebelumnya kita sudah punya dari data yang disediakan. Ya, kira-kira begitu untuk yang pertama, yaitu mengenai pembuatan peta sebaran titik bor. Oke, selamat mengerjakan tugas yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.